Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai soal 9 bab 4 mengenai intertransaction intertransaction antara P dan S yang sudah saya kerjakan menggunakan metode cost di video sebelumnya. Di video sebelumnya kita sudah membuat laporan konsolidasi tahun 2019 menggunakan cost method. Sekarang kita ingin menyusun bagaimana kalau kita menggunakan metode ekuitas. Saya akan menggunakan dasar pembahasan di metode cost. Oke, sekarang kita akan membuat laporan konsolidasi menggunakan metode ekuitas. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa antara cost dan equity itu sedikit berbedanya. Yang pertama adalah di dalam equity method tidak ada jurnal update investment in S, maka jurnal A saya akan hapus. Maka yang huruf A akan saya hapus. Huruf A ini saya hapus. Kemudian ini juga saya hapus. Berikutnya adalah transaksi dividen di dalam metode ekuitas tidak mengakui dividen income. Maka di sini saya akan hapus huruf F. F juga akan saya hapus di sini. Kemudian di sini juga saya hapus. Yang berikutnya adalah yang huruf G. Huruf G di sini adalah realisasi sisa inventory tahun 2018. Pada saat dia direalisasi di tahun 2019, maka di metode ekuitas, RA beginning-nya diganti dengan investment in S. Yang G, saya pindahkan ke investment in S. Kenapa diganti dengan investment in S? Yaitu pada tahun sebelumnya di 2018, pada saat ada unrealized profit, di bukunya P sudah mencatat income from S pada investment in S sebesar 15.000. Oleh karena itu, pada saat dia direalisasikan, maka akan ditambahkan sebesar 15.000 lagi, yaitu investment in S pada income di bukunya P. Oleh karena itu, di dalam konsolidasi di sini ini juga akan ditambahkan lagi yang kemarin masih unrealized. Karena kalau kemarin unrealized, maka akan dikurangkan investasinya. Sekarang direalisasikan, nanti kita tambahkan lagi. Kemudian angka COGS, ya, angka COGS di sini, ini adalah kelebihan COGS pada saat inventory dari S dijual oleh P ke pihak ketiga. Ada selisih 25.000. Oleh karena itu dikurangkan COGS-nya kita kredit di 25.000. Dari unrealized profit 25.000 di sini, ya, ini dibagi dua karena unrealized profit-nya itu yang mengakui adalah S. Maka dibaginya ke P dan ke S sebesar proporsi masing-masing. Yang F sekarang kita akan hitung. Income from S, kemudian dividen S, dan investment in S. Income from S-nya berarti 60% dikalikan dengan net income S dikurangkan dengan amortisasi building
ditambah amortisasi equipment dikurangi dengan unrealized inventory ditambah dengan realized inventory. Di sini akan saya tulis di sini sama dengan 0,6 dikalikan net income-nya S235.000 kurangkan amortisasi building ditambah dengan equipment dikurangkan dengan inventory unrealized inventory di sini ditambah dengan realized-nya 25.000. Dividennya sehingga selisihnya adalah 34.500. Kemudian kita masukkan, kita posting di sini huruf F, income from S. Di sini akan saya isikan dulu income from S sebesar 124.500 hingga F-nya di sini 124.500, kemudian dividennya 90 dan investment in S-nya sebesar 34.500. Kemudian kita selesaikan angka-angka yang kosong di sini. Ini saya ubah dulu ya, karena RE-nya akan berbeda, RE beginning-nya. Investment in S-nya juga berbeda. Maka di sini akan saya hapus terlebih dahulu. Kita sudah bisa mengisi income from S, maka net income-nya bisa kita hitung. Kemudian RE 1 Januari-nya kita akan hitung. Kalau di metode cost menggunakan dividen income dari S, kalau di metode ekuitas kita akan menghitung income from S tahun 18. Yang pertama kali kita harus menghitung net income S 2018. Diketahui RES ya, RES 1 Januari 18 ya, di sini adalah 100.000 pada saat dibeli. 100.000. Kemudian RES 1 Januari 19 adalah di sini 170.000. Kemudian dividen S tahun 18, di sini saya mengasumsikan nilai dividen 2018 sebesar 80.000. Sehingga net income S 2015 bisa kita 2018 bisa kita hitung dengan menjumlahkan dividen ditambah dengan RE ending dikurangkan dengan RE beginning, ketemu 150.000. Sehingga untuk menghitung income from S di sini kita akan menghitungnya adalah 60% dikalikan dengan net income S, ya net income S 18, 150.000 di sini, dikurangi dengan amortisasi excess inventory 35.000 di sini. Inventory dikurangi amortisasi building ditambah amortisasi equipment dikurangkan dengan unrealized profit inventory 2018. Sehingga di sini akan saya hitung 0,6 dikalikan dengan 150.000 dikurangi 35.000
dikurangi depreciation expense buildingnya 2.500 ditambah dengan 6.000 dikurangi dengan unrealized 2018. 2019 menjadi realized, 2018 masih unrealized. Ketemu 56, 100. Sehingga nilai RE 1 Januari adalah 486, 100. Maka di sini saya isi dengan 486, 100. Kemudian kita hitung RE endingnya. Net income ditambah dengan RE dikurangi dengan dividen. Oke, kemudian kita isi dulu di sini ya, sama dengan 486 ditambah 170 dikurangi 170.000. Kemudian selanjutnya lagi, RE-nya sudah diketahui, jadi di sini saya akan mengisi RE ending 819. Kemudian kita menghitung total liabilitas dan ekuitas 6204.100. Kemudian yang masih belum diisi adalah cash sama investment in S. Kita akan isi investment in S terlebih dahulu. Paling gampang kita lihat, karena nilai investment in S itu harus 0, berarti nilai investment in S di bukunya P adalah penjumlahan dari B dan F di sini, kredit, dikurangkan dengan 15. 342.600. Kemudian kita jumlahkan. Dari cash sampai dengan sini ketemu 4612.600. Selisihnya adalah 178.9500 yang akan menjadi cash di sini. 178.9500. Untuk mengecek benar atau salahnya kita cek dulu di sini. Consolidated income-nya sama antara laporan konsol dan bukunya P. RE-nya juga sama. Kemudian kita bandingkan dengan metode cost. Ketemunya di sini ya, total asetnya 7205500. Di sini juga 7205500, 819600 RE-nya, dan consolidated-nya 486100. Sama dengan metode ekuitas. Demikian adalah pembahasan terkait dengan membuat laporan konsolidasi menggunakan metode ekuitas. Mungkin yang masih menjadi pertanyaan ya, ini tugas buat teman-teman semua adalah bagaimana Anda mencari 342.600 atau saldo investasi INS pada 31 Desember 2019 ketemunya 342.600. Silahkan Anda cari sendiri ya. Anda ngitung dari tahun pertama, kemudian tahun kedua, kemudian di akhir periode Anda hitung. Di video-video sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana mencari angka 342.600 ya, tanpa melalui penjumlahan kredit dikurangkan dengan debit di sini. Tapi berdasarkan penghitungan dari income from S, kemudian dikurangi dividen, biar ketemu 342.600. Ini saya tidak akan bahas lagi. Silakan Anda lihat di video-video sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih, ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.